Bapa, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan pagi hari ini atas anugerah Tuhan, atas kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan, pakai kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami boleh berkumpul bersama-sama Tuhan. Kami percaya itu semua karena kasih Allah yang besar. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Terlebih dahulu kuduskan kami Tuhan, layakkan kami Tuhan, supaya ibadah kami, pelayanan kami, pujian penyembahan kami boleh naik di hadirat-Mu Allah, dan Engkau disenangkan. Kami undang hadirat-Mu Tuhan. Engkau sendiri hadir dalam ibadah ini Tuhan, memberikan dengan perkata dan pujian penyembahan kami, supaya ibadah kami bukan menjadi ibadah rutinitas, tapi menjadi ibadah yang diurapi oleh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Mari kami izinkan dan kami berikan tempat seluas-luasnya di dalam hati kami. Haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus di tempat ini. Haleluya.
bekerja di hati kita, meluruskan hati kita, memurnikan hati kita, mengurangi hati kita, supaya yang dia patutnya makin kuat, yang dipakai Tuhan. Bahkan memberkati kami sampai saat ini, sehingga kami ada dengan kuat, sehat, dan diberkati oleh Tuhan. Terlebih kami hamba-hambamu boleh bersekutu saat siang hari ini karena kasih kemurahan. Terima kasih atas semuanya Bapa, dan kalau sebentar kami hendak memuji, memuliakan nama-Mu sebagai ucapan syukur di hadapan-Mu. Layakkan, kuduskan setiap kehidupan kami dan urapi kami. Layani kami senantiasa dengan Roh Kudus-Mu, untuk kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan. Terima kasih Bapak, terima kasih pelayan-pelayan yang ambil bagian dalam ibadah ini. Berikan urapan yang dari Tuhan, talenta-talenta yang ada dipergunakan sesuai apa yang Tuhan mau. Kami semua hamba-hamba-Mu diurapi Tuhan, sehingga persekutuan kami siang hari ini boleh mendatangkan kemuliaan dan keagungan bagi nama-Mu. Seluruhnya ibadah ini kami serahkan dalam tangan-Mu, di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Haleluya. Saya melihat ada wajah-wajah yang luar biasa saat Roh Kudus sudah bekerja. Amin. Kita nyanyikan terima kasih bagi kita surga. Haleluya. Cinta
kita nyanyikan lagi. Apa itu? Dilarang ala. Oh ya. Haleluya. Ini karena balai yang nyanyi, jadi kalau mau nari itu agak kayaknya kita harus berdiri ya. Ya, jangan gengsi ya. Tidak apa-apa, diundangkan tidak apa-apa 10 tahun, tapi kamu nari, direndahkan tidak apa-apa, namanya Tuhan. Kalau di pas saya apa ya, kadang kayaknya kiri kanan ya, itulah. Memang bukan penari kaya. Haleluya. Puji Tuhan ya, inilah Bapak Ibu saya. Mohon dimaafkan ya. Kalau apa namanya puji-pujian kurang luas ya, gak kayak putri benar. Haleluya. Ya, lupa saya. Persebaya duluan atau saya di tempat saya Persebaya dulu, baru Bapak. Saya takut salah nanti ditegur. Oh, kesaksian, oh ya, haleluya. Saya beri waktu kesaksian. Satu orang paling lama 5 menit saja ya, supaya nanti dapat. Silakan, monggo Pak. Haleluya. 5 menit Pak ya. Puji Tuhan, salut Bapak Ibu. Jadi saya menyaksikan pekerjaan Tuhan yang ada di Kenalpaya. Mengingat 95 itu Mas Dedai, Mas Joko, Mas Sulis itu teman seangkatan dengan kami. Jadi tahun 95 saya di penjara karena diberitakan Injil, tapi tidak menjadi persoalan karena itu ada ancaman yang begitu tajam. Ya, kami tidak boleh melayani waktu itu, tapi ya puji Tuhan sampai hari ini kami masih boleh bernapas, masih boleh berdiri. Itu semua karena Tuhan. Ya, kami mengingat penampungan kami itu kan tahun lalu ada yang meninggal,
kebetulan ada seorang dari Kundalagi itu Muslim juga. Jadi terus yang kedua dari Flores itu laki, kalau perempuan ini dari Kundalagi itu ditolak sama keluarga. Jadi orang ini nikah, terus nikah, suaminya meninggal, sama saudaranya itu langsung ditolak. Ya, kebetulan nyari di Google itu kok ada namanya Yayasan Tabur Tuai. Jadi akhirnya orang tersebut ya diantar ke tempat kami, dalam pengertian dititipkan saudara. Ya saya terima karena mengingat bahwa saya itu Yayasan Tabur Tuai itu di situ adalah merupakan jaring untuk mewadahi orang-orang yang terbuang. Ya. Jadi puji Tuhan dalam bulan ini saya ditambahkan bilangan 2 jiwa sebenarnya. Jadi puji Tuhan bagi kami karena yang pertama saya minimal menggenapkan firman Tuhan, dikatakan jikalau kamu tidak melayani kepada saudaramu yang paling hina, maka kamu juga tidak melayani. Jadi paling tidak kami menggenapkan walaupun masih dalam tahap ya kurang lebih 20 tahun yayasan tersebut dapat kami kerjakan dengan istri, dan kebetulan ada orang dari Sumatera itu mereka terlibat dalam pelayanan tersebut, sehingga kami merasa dibantu tenaganya karena memang kami butuh tenaga, dan kebetulan saya informasikan beberapa teman-teman. Nah, tenaga itu kalau bisa suami, istri, dan anak sekaligus pindah di Kendalraya. Barangkali ada, jadi karena memang di yayasan itu memang harus tenaganya, karena ya kami memberikan support minimal, kami memberikan persembahan lah gitu, supaya mereka kalau punya anak, mereka boleh disekolahkan anaknya. Jadi pergumulan kami itu saudara, jadi kami mohon karena ini sebuah proyek visi pekerjaan Tuhan yang ada di Kendalraya. Terus yang kedua, kami juga di samping itu karena kami masih mandiri, itu usaha pakan ternak ya. Misalnya kemana saja, di mana saja yang bisa mendatangkan uang, saya jual, nanti untungnya kami makan kulit untuk makan bersama-sama. Itulah salah satu pekerjaan Tuhan yang ada di Kendalraya, khususnya Yayasan Tabur Tuai. Ya. Jadi itu mungkin sementara ini yang kami tampung masih 20 orang. Jadi kalau sama keluarga berarti 26 orang. Jadi itulah setiap hari yang harus kami support. Kalau saya amati memang Tuhan itu baik, jadi tidak pernah membiarkan saya. Jadi walaupun kami masih mandiri saudara, tetapi Tuhan itu luar biasa. Sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan itu memang terjadi dalam hidup saya, khususnya di Yayasan Tabur Tuai. Puji Tuhan, ini saja Tuhan berkati. Saya percaya semua karena ada Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Saya diingatkan firman Tuhan Masa. Ya. Ketika perjamuan kawin di Kana kekurangan anggur, karena ada Yesus maka masalah selesai. Ketika ada orang lumpuh 38 tahun di kolong Bethesda, itu ketika Yesus hadir beres. Ya. Ketika perempuan yang 12 tahun pendarahan tak sembuh-sembuh bertahun-tahun, bahkan habis hartanya, tapi ketika ketemu Yesus beres. Oleh sebab itu kita percaya apapun masalah yang kita hadapi dalam pelayanan, asal kita bertemu dengan Tuhan Yesus, bersama dengan Yesus, pasti beres kabeh. Tanyakan aku beres kabeh. Sebenarnya nama Yesus. Orang yang akan Yesus. Mari kita berdiri. Masalah, kadang
tetap berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita mau mendengar firman Tuhan. Nah percaya di langit dan bumi masih kosong, Roh Allah melayani di udara, dan Tuhan berfirman sehingga yang tidak ada menjadi ada. Kita percaya ketika firman itu dikumandangkan dan Roh Kudus mengurapi firman Tuhan itu yang kita dengar, dan firman itu ketika masuk dalam hati kita, dia akan mengubah, dia akan mencipta, bahkan dia akan menolong, memberi kekuatan kepada kita, bahkan dia akan melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita, karena firman itu berkuasa, karena firman itu Tuhan sendiri. Mari kita siapkan hati kita. Kita nyanyikan lagu asal Tuhan menjawab Tuhan, namun dia beri yang terbaik dalam hidup kita. Selalu Tuhan menjawab doa, namun dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya selalu Tuhan menjawab doa, namun dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh kata percaya. Yesus menjawab lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, Tuhan melihat, Tuhan jadikan semua. Yesus menjawab selalu lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, Tuhan melihat, Tuhan jadikan semua. Lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, Tuhan melihat, Tuhan jadikan semua. Yesus menjawab lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, Tuhan melihat, Tuhan jadikan semua. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur kepada-Mu ya Tuhan. Kami sudah memuji Engkau, mengagungkan Engkau. Dan biarlah lewat pujian yang kami sudah persembahkan, nama-Mu diagungkan, dipermuliakan. Dan biarlah senantiasa pujian kami berkenan kepadamu. Dan Engkau berkarya lebih lanjut untuk sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Singkapkan dan sampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu Tuhan.
berbicara kepada kami, supaya setiap kami hamba-hamba hari ini dikuatkan dan diberkati oleh firman-Mu. Roh Kudus berkaryalah dengan luar biasa di tempat ini, sehingga setiap kami boleh mendapatkan jawaban sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang lemah diberi kekuatan baru, bahkan yang datang dengan sakit penyakit disembuhkan oleh Tuhan. Dan bahkan yang hamba Tuhan yang menghadapi pergumulan, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Sebagaimana kuasa-Mu yang tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang hingga selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi urapi hamba-Mu secara khusus yang akan menyampaikan firman Allah. Biarlah sepanjang hamba-Mu berbicara ada dalam kendali pimpinan Roh Kudus, maka firman Allah senantiasa luar biasa memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Mari berfirman-Lah. Kami siap menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita sebagai hamba Tuhan, kita melayani pekerjaan Tuhan, tidak luput dari setiap persoalan masalah yang kita hadapi. Ya, kita hamba Tuhan juga agar ada yang rentang dengan persoalan dengan rumah tangga. Kalau kita bisa melihat sekitar akhir-akhir ini sudah lihat dari viral, ya bagaimana rumah tangga bahkan dikatakan dia seorang pelayan Tuhan, ya pendeta. Jadi pendeta itu diapa Tuhan juga. Ya, jadi bisa jadi pendeta, tapi belum tentu diapa Tuhan. Ya, banyak pendeta sudah, ya. Tapi kalau pertobatan, ya, ada begitu banyak karya yang terjadi, ya. Kita bisa melihat dari kekerasan rumah tangga, bahkan juga kita bisa melihat juga hamba Tuhan, ya. Dia bukan melayani saja, bahkan semua sudah tahu, lihat di YouTube dia, ya. Hamba Tuhan ini dipakai dia, ya. Dia pengacara juga, dia orang dikatakan juga sebelumnya adalah dokter, ya. Kita semua pasti dari status sudah kenal orang ini, hamba Tuhan juga, ya. Dua kena kasus KDRT juga, ya. Ini sampai dilihatkan sudah memang istri seperti bola, dihantam, dipukul saudara memang, ya. Jadi kelihatan kalau dia menyampaikan seperti luar biasa, menyampaikan firman Tuhan, ya. Bahkan juga hamba-hamba Tuhan kan kita lihat di daerah di sana itu banyak dia melayani tempat yang ada, saudara, ya. Puji Tuhan di tempat saya belum pernah sekali dia melayani tempat saya, ya. Itu pengaruhnya luar biasa kepada kita hamba Tuhan, ya. Jangan kita lihat seorang luar biasa pengusaha banyak uang, kita undang pelayanan dia melayani di tempat kita, kasih kita mimbar ini dia untuk menyampaikan, tetapi kita tahu kehidupannya rumah tangganya seperti apa, ya. Jadi kemana-mana rupanya dia berkata bahwa dia belum punya istri, ya. Dia kemana-mana melayani berkata belum punya istri, ya. Ini sesuatu yang padahal sudah punya anak, ya. Kita hamba Tuhan tidak boleh kita pakai topeng kita hebat di mimbar luar biasa, tetapi dalam rumah tangga kita mungkin saudara ya berbuat seperti itu, ya. Kalau saudara melihat kan di film, ya semua pasti kenal, semua kita kenal semua, ya. Hamba Tuhan Islam sudah tahu seperti itu, ya. Berapa tempat yang sudah dilayani dia sama dia, ya. Saudara bahkan juga pakai melayani juga dia pakai minyak urapan dan sebagainya. Tapi ya pada waktu kena minyak itu bisa anfal gitu. Karena saking minyak ini keras, saudara, kita jatuh. Karena sempat istri itu dipakai minyak itu dia, karena saking minyak urapan itu minyak itu kan keras. Ya. Nah bagaimana orang yang mau jatuh kalau dikasih cium dengan minyak ini, saudara? Ya. Oleh sebab itu kita sebagai hamba Tuhan dalam kita melayani pekerjaan Tuhan, ya kita memang tidak berkata bahwa kita mungkin ya sebagai hamba Tuhan yang terus berpakai kita melayani pekerjaan Tuhan, biarlah kita harus berhati-hati, ya dalam kita melayani, dalam kita membangun rumah tangga kita, ya memang untuk membangun rumah tangga memang tidak gampang, saudara, ya suami istri, apalagi saya juga sebagai hamba Tuhan melayani. Saya menaruh istri orang Jawa, tapi saya berusaha untuk masuk dia kan tidak boleh ikut saya, kan kalau ikut saya kan tidak mau dia saya kan suku Manado kan keras, ya wataknya keras, tapi saya berusaha masuk ke Jawa, jadi saya ikut saja ya saudara, ya seperti itu, ya ini pendamping melayani, ya
Ya, sebagai hamba Tuhan melayani pasti ada masalah persoalan. Ya, kita hamba Tuhan melayani tidak mungkin tidak ada masalah, pasti ada masalah. Ya, tidak ada hamba Tuhan melayani mulu sudah. Ada persoalan, ada masalah tengah-tengah keluarga, rumah tangga, pelayanan di mana-mana. Ya, kita melayani pekerjaan Tuhan. Ya, menghadapi sidang jemaat juga yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, kita harus terus ke depan kita melayani pekerjaan Tuhan. Pada pagi hari saya akan melayani saudara menyampaikan tentang mengampuni. Ya, tentang mengampuni ini penting sekali sekali. Jangan kita menganggap remeh dengan mengampuni ini. Kita melayani pekerjaan Tuhan, kita tampil di mimbar, tapi kalau kita ada bereskan ini saudara memaafkan, kita mau apa menyampaikan apa di depan jemaat kalau kita belum bereskan masalah persoalan kita. Ya, apalagi kalau kita menghadapi musda kemarin rame-rame juga masing-masing punya tol masing-masing itu pasti itu aneh seperti itu ya. Sampai sekarang mungkin belum ada pemberesan ya. Oleh sebab itu kita harus ampun sama Tuhan ya. Mungkin kita bisa beda pemilihan sudah berapapun kalau kita bisa bela kita pilih. Tapi yang pasti kalau kita hamba Tuhan di Jawa Timur harus jadi satu. Siapapun pemimpin kita dukung dia ya. Kalau kita kalau nggak jadi ya sudah kita dukung yang pemimpin yang baik itu ya, seperti itu. Kita sebagai hamba Tuhan ya, saya melayani pekerjaan Tuhan ya, sebagai hamba Tuhan saya tidak melayani jemaat dikatakan tidak banyak lah, tapi saya setia melayani pekerjaan Tuhan. Hamba Tuhan dipercayakan saudara melayani sidang besar, berapapun sidang perkenan kepada kita setia saja melayani dan pekerjaan Tuhan ya. Kita mau mengampuni, kita harus bereskan, harus saling memaafkan ya. Kita melayani pekerjaan Tuhan, menyampaikan firman berhormat, tapi kita belum memaafkan, belum mengampuni saudara ya. Kita mau menyampaikan apa di tengah-tengah jemaat kalau kita memaafkan, kita tidak mengampuni ya. Bila firman pada pagi hari berkati menguatkan kita, mengingatkan kita semua yang ada ya. Saya sebagai hamba Tuhan juga saya belum berkat, saudara pikir saya sudah bisa lulus ini, saya cuma belajar saudara. Karena saya sudah pernah mengalami ini saudara. Saya di proses Tuhan, sebelum saya masuk melayani pekerjaan Tuhan di tempat itu, saya juga menghadapi kendala seperti itu saudara ya. Jadi saya harus mampu dan kuat ya, menghadapi teman yang begitu sama-sama kawan kuat ya. Tapi saya harus berusaha kita memaafkan saudara. Saya memaafkan dia ya. Semua sudah berlalu semua, saya sudah tinggalkan semua. Tapi saya sekarang fokus melayani Tuhan percayakan kepada saya di Paus ya, sudah jemaat yang Tuhan percayakan ya. Mari kita akan belajar firman Tuhan ya. Kita baca dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-12. Ini doa Bapa kami ya. Doa Bapa kami, saya percaya hamba Tuhan sudah tahu akan firman Tuhan ini ya. Mari kita baca dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-12. Kalau Bapak Ibu sudah berkenan, kita masih berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-12. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menghormati firman Tuhan. Kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. 2, 3. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah di antara kami. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan Bapak Ibu sudah berdiri ya. Saya beri judul pagi hari ada mengampuni. Ya, melepaskan pengampunan itu tidak gampang. Ya, melepaskan pengampunan tidak gampang. Ya. Persoalan saya hadapi, masalah kita mungkin sakit, ya. Tapi firman Tuhan berkata kita harus mengampuni, ya. Kita harus memaafkan. Ya. Jangan sampai kehidupan kita sebagai hamba Tuhan melayani kita berlarut-larut masih ada terpendam sesuatu yang belum kita bereskan. Ya. Firman Tuhan berkata, ampunlah kami akan kesalahan kami seperti juga kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Ya. Jadi kita harus mengampuni, harus memaafkan saudara. Ya. Seberat apapun kita harus memaafkan. Ya. Saling memaafkan. Ya. Itu yang kita kerjakan sebagai hamba Tuhan. Ya, saya juga masih banyak belajar sebagai hamba Tuhan, melayani juga masih banyak belajar saya. Masih banyak senior di tempat ini. Ya. Tapi saya bersyukur melayani pekerjaan Tuhan, Tuhan masih percayakan. Ya, pasti itu juga supaya kita tambahkan jiwa-jiwa. Cuma saudara-saudara itu jiwa itu kan punya Tuhan. Ya,
Kita tidak bisa memaksakan Tuhan supaya maunya kita sebanyaknya jemaat kita harus minta sebanyak semua pasir itu supaya jemaatnya banyak. Ya, tapi saya mau katakan itu kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita tidak bisa mengejar seperti mungkin kepasipannya Pak Supri, ya, bos hadir ya, terima kasih. Ya, ini teman saya yang Pak Supri ya, oleh teman-teman saya, kawan kita hadir ya. Kita ini malam selatan ya, terus kita bersyukur ya. Karena teman kita ini, ya, dia ini kan pengurus wilayah dulu, ya, jadi kita berganti kalau lihat ini firman Tuhan bukan kebetulan, memang pas cocok. Ya, cocok ya, saudara firman Tuhan. Dan yang berjati menurut kita semua, ya saudara, ya, kita harus bergandengan tangan supaya kita memajukan kita punya wilayah di kelas. Ya, apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Supriyadi itu kita kembangkan terus, yang mau sebagainya terus kita kembangkan, ya, terus kemajuan pekerjaan Tuhan di wilayah 17 ini, ya, kita melayani pekerjaan Tuhan, kita bergandengan tangan, jangan gotok-gotokan sih menyebut kita hamba Tuhan, ya, kalau waktu sudah berkata teman-teman suruh pakai mobil yang puji Tuhan, kita masih pakai sepeda, kita bersyukur, ya, saya melayani meskipun masih pakai sepeda motor, ya saya setia saja melayani. Tidak apa-apa, berarti bisa kemana-mana. Ternyata saya ke Surabaya sudah berapa kali pakai Revo. Apakah itu ke Surabaya? Ya, harus pakai mobil. Ya, karena dipercayakan kita itu mobil bensinnya luar biasa. Sekarang servisnya segala macam. Jadi Tuhan tahu persis kalau kita sudah mampu, sudah bisa, dia percayakan. Ya, sudah teman-teman yang sudah diberkati mobil, ya, bersyukur. Kita masih pakai sepeda motor, kita melayani. Berlihat-lihat teman-teman, kita mau kirim teman mungkin sebagai mobil servis apa? Ya saudara, ya kita mati kan kita tidak bawa mobil sepeda motor, kita tidak bawa kalau kita meninggal. Ya, jadi ya kita ini setia saja. Yang penting kita sehat, kuat, umur panjang, itu aja melayani pekerjaan Tuhan. Kita harus mengampuni seperti sekali. Ya, sebagai hamba Tuhan kita harus melepaskan pengampunan ini. Mungkin sakit, iya. Pagi merasakan, saya merasakan, ya, sakit di sini, sakit di situ, ya, saya merasakan. Kami tidak pernah mengalami sakit, saudara. Sakit, saudara. Memang orang kalau mau maafkan tidak apa, saudara. Ya, terus tahu saya sampai, ya, saya katakan sampai saya di wilayah 17 wilayah Malang Utara 230. Sampai saya kata saya berkait dengan dia bisa mau berkelahi beneran, saudara. Karena apa yang tahu, yang sudah pikir saya masih tahu enak-enak. Berjuang itu saudara saya, ya, melayani harus berjuang melawan dia itu kontraknya seperti itu, ya. Ya, tapi saya bersyukur biar aja, ya. Akhirnya sekarang saya tidak tahu gimana nih sekarang, ya. Saya mempercayakan melayani di Sumpah sekarang, ya puji Tuhan, ya setia saja melayani. Ada Pak Joko, ada Pak Dedan yang selalu menguatkan saya, yang tetap kuat semangat yang melayani pekerjaan Tuhan. Ya, mereka teman-teman ini yang semangat kepada saya, ya. Saya akan setia, ya, meskipun proses demi proses yang saya hadapi sebagai hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan di Dompau itu, ya. Ini juga sudah perkembangan juga, ya. Juga perkembangan itu kami punya Tuhan, jiwa juga tambah-tambahkan kemampuannya. Ya, jiwa-jiwa itu kan punya Tuhan. Kita sebagai hamba berdoa kepada Tuhan saja. Tuhan kirimkan jiwa-jiwa, tambahkan jiwa-jiwa. Tapi kalau Tuhan tambah-tambahkan, masa kita mau apa? Mau marah sama Tuhan? Ya, teman Erik baru masuk di selat ini sudah banyak jemaat ya. Tapi Tuhan apa? Ya, kita juga melihat hamba melayani itu yang masih jemaat-jemaat itu membuat kita supaya kita semangat. Kenapa sih beri bisa jemaat besar, jemaat banyak, jangan dia tambah-tambahkan. Ya, pasti kan ada sejarah, pasti ada kekuatan di situ ya. Ya, saya percaya dalam jiwa-jiwa itu Tuhan kirim kepada mereka itu sudah mereka diproses oleh Tuhan juga. Ya, dan mereka saya percaya juga berdoa juga pasti. Mungkin hamba Tuhan berdoa, bisa jiwa-jiwa pasti berdoa juga supaya Tuhan kirimkan jiwa-jiwa. Tapi kan tambahkan jiwa-jiwa itu bukan maunya kita, maunya Tuhan. Kalau sudah maunya Tuhan, Tuhan pasti kirim seperti Pak Hari tadi, Tuhan kirim jiwa. Ya, saudara. Ya, mungkin saya Tuhan kirim dia mungkin dari jemaat yang melahirkan mungkin. Jadi sudah ada jemaat yang hamil 2 orang lagi. Ya mungkin ini sudah nggak tahu saya. Ya, maksudnya jiwa-jiwa Tuhan kirim yang hebat ya. Itu percaya kan melayani. Ya,
Saudara, mungkin jiwa-jiwa biologis seperti kita lihat saja melayani berapapun mempercayakan kepada kita. Ya, saling mendoakan kita sedia melayani. Teman-teman yang sudah besar-besar, saudara tahu kalau hamba Tuhan kalau kita melayani sidang besar itu sama besar persoalannya. Ya, masalah itu lebih besar kalau saudara kita pikir deh. Masalah itu kita hadapi ringan. Ya, pasti banyak nih ketua wilayah dia punya jemaat 200 lebih mungkin. 200 masalah persoalan di situ. Ya. Ada 200 karakter manusia di situ yang tahu nih. Ya, kenapa? Supaya sudah bisa. Ya, saudara. Ya ada proses untuk mematikan. Sebagai hamba Tuhan melayani, ya kita harus mengampuni. Ya, harus mengampuni saudara. Melepaskan pengampunan ini. Ya, harus kita mengampuni. Ya, karena kita sebagai hamba Tuhan melayani pekerjaan Tuhan, harus hidup kita selesaikan di hadapan Tuhan. Ya, supaya tidak ada ganjalan, supaya tidak ada sesuatu yang membuat kita mungkin tidak ada sukacita melayani, karena mungkin kita belum bereskan di hadapan Tuhan. Pada pagi hari saya akan menyampaikan ada 4 poin saja, 4 poin itu paling banyak. Karena ini yang hamba Tuhan sudah kita khotbah, sudah tahu firman Tuhan. Ya, saya mau kita kalau sampaikan kemana sudah tahu kemana arahnya sudah tahu. Ya, tapi ini cuma mengingatkan aja. Ya, jadi kita harus mengampuni. Sebagai hamba Tuhan harus mengampuni saudara. 4 poin ini kita akan pelajari. Yang pertama kita bisa melihat mengampuni. Ya, kata mengampuni dalam bahasa Greka apeni. Ya, apa benar salah kita? Kalau sudah punya kita, kita bahasa Greka. Ya, kata mengampuni dalam bahasa Greka adalah apeni. Ya, apeni atau berkorban, melepaskan atau membebaskan. Ya, saudara. Jadi kita ya belajar sedikit lah biar ya sampai ini. Jadi berkorban, ada pengorbanan. Ya, kita melepaskan pengampunan itu ada pengorbanan. Ya ada pengorbanan saudara, berkorban. Mungkin sakit, ya saya sakit mau melepaskan pengampunan saya sakit. Tapi itu harus kita lepaskan supaya kita beres, tidak ada persoalan masalah hidup kita. Ya, kita melepaskan dan kita membebaskan, ada pembebasan. Ya, kalau kita bebas, saudara kita berdoa di sukacita, kita berdoa tidak ada ganjalan, tidak ada hati yang mengganjal kita dalam kita berdoa kepada Tuhan. Amin. Ya, kalau kita masih ada dosa kita masih belum apapun bereskan saudara. Ya, doa kita tidak akan sampai kepada Tuhan. Ya, jadi kita harus bereskan. Saya juga sebagai hamba Tuhan juga firman Tuhan ini kan pada berkata 2. Ya, yang menyampaikan juga harus betul-betul kenal kepada yang menyampaikan juga. Saya juga harus mengampuni. Ya, harus mengampuni juga. Ya, saya berusaha kalau meskipun saya mungkin benar, saya berusaha untuk memaafkan saudara. Karena saya tidak menunggu. Ada kan merasa begini, ya, saya senior kok, kamu kan junior, harus kamu senior harus datang kepada saya sebagai junior. Harus senior datang dulu kalau minta maaf. Ya terus enggak, meskipun saya senior saya minta maaf dulu beres saudara. Supaya tidak ada jalan, tidak ada yang sesuatu yang menghalangi kita. Ya, kita harus memaafkan saudara. Ya, jadi harus mengampuni. Ya, jadi dalam bahasa Indonesia adalah ampun atau memaafkan. Ya, jadi ampun atau kita memaafkan. Ya, memaafkan saudara. Terus artinya adalah pembebasan dari tuntutan. Ya, jadi artinya ada pembebasan dari tuntutan. Yang B, tidak menganggap salah lagi atau bebas. Ya, jadi kita bebas saudara. Ya. Yang C, yang harus diampuni adalah orang lain, siapapun juga dan diri sendiri. Ya, jadi kita harus mengampuni saudara. Memang berat itu, tapi harus kita. Ya, harus kita mengampuni. Ya, mengampuni supaya kita beres. Kita sebagai hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan, ya, keluarga rumah tangga kita, ya sama-sama kita bergandengan tangan bersama dengan istri kita kerjakan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Berapa saja Tuhan percayakan kepada kita, kita mau setia melayani pekerjaan Tuhan. Ya, yang belum ada jiwa cari jiwa, harus cari jiwa. Oleh cuma dia saudara harus cari jiwa, saudara harus cari jiwa. Karena kita hamba Tuhan dan kita melayani harus kita mengikuti kita. Ya, harus itu yang kita melayani harus ada jiwa. Ya, harus punya domba, saudara. Ya, gembala punya domba kayak apa? Harus punya domba, saudara. Harus jiwa berapa saja. Mau satu keluarga, satu orang, 2, 3 kita setia saja.
melayani. Orang ngomong dan percaya kepada kita. Saya katakan tadi itu kepercayaan Tuhan kepada kita. Makanya kepercayaan itu kita harus pegang, jangan sampai kita salah gunakan, saudara. Ya, kalau kepercayaan itu kita tidak setia ya, kepada Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, mempercayakan kepada kita pengembalaan berapapun jiwa-jiwa itu. Kalau kita tidak setia itu, maka Tuhan kasih tidak akan kurang lagi. Dipercayakan yang lain. Ya, dan kita setia saja melayani akan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Ya, memang merintis memang saudara tidak gampang. Ya, kita harus minta hikmat daripada Tuhan ya untuk melayani akan pekerjaan Tuhan juga, supaya jiwa-jiwa dimenangkan, jiwa-jiwa diselamatkan, datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita hanya berdoa saja kepada Tuhan. Ya, semua pasal ini supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan, diselamatkan, datang kepada Yesus Kristus. Ya, jadi tetap kita berdoa kepada Tuhan, minta supaya Tuhan nyatakan kuasanya. Ya, supaya jiwa-jiwa ditambah-tambahkan kepada kita. Ya, kalau tempat ini ya sudah banyak lagi di sini. Ya, Medan ini sudah melayani sudah sekitar 100 jiwa-jiwa. Ya, Tuhan percayakan. Ya, kita dikasih kesemangat teman-teman yang sudah kita harus melihat sudah bisa begitu, mereka bisa tambah. Kita harus betul-betul dipacu supaya kita bagaimana caranya supaya kita bisa tambahkan jiwa itu. Ya, saya percaya ada doa juga di situ. Kita harus berdoa kepada Tuhan. Ya, kekuatan doa itu sangat besar sekali, saudara. Ya, untuk memenangkan jiwa-jiwa supaya jiwa-jiwa diselamatkan, kita hanya berdoa kepada Tuhan. Ya, supaya Tuhan lawan setiap mereka yang belum percaya, yang belum mengenal Tuhan. Ya. Yang kedua sekarang kita bisa melihat alasan harus mengampuni. Ya, ada alasan yang harus kita mengampuni. Ya, kita bisa buka dalam Injil Matius pasal 18. Injil Matius pasal 18. Kita buka dalam Injil Matius pasal 18. Injil Matius pasal 18 ayat yang ke-28. Saya bacakan Injil Matius pasal 18 28 sampai 33. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Injil Matius pasal 18 28 sampai 33. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi yang menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh kamu telah kuhapuskan karena engkau memohonkan kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku juga telah mengasihani engkau? Ya, saudara, kita bisa melihat ya firman Allah ini ya, sebab merasa kita sudah diampuni, jadi kita harus mengampuni juga orang yang lain. Ya, saudara, kita bisa melihat dia ini, padahal dia ini kan sebelumnya kan dia ada hutang. Ya, kita bisa melihat ini orang ini dia punya hutang. Ya, firman Tuhan berkata 23, ya, sebab kerajaan Allah ya, sebab hak kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah yang mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepada seorang hamba yang berhutang 10 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memintakan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sudah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu bergerak hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Ya. Saudara-saudara, kita bisa melihat ini bahwa ini seorang raja, ya, dia rela melepaskan, saudara, ya, dia rela membebaskan dia punya hutang. Ya, ini orang ini padahal dia sudah dibebaskan, dia punya hutang. Ya. Firman Tuhan berkata bahwa dia punya hutang sebesar 10 talenta, saudara, yang harus dia bayar, tetapi saudara dia tidak bisa melunaskan, saudara. Ya, dia merasa berat. Ya, akhirnya raja ini saudara berkata, udah, kamu bersama anak sama istrimu harus dijual untuk menggantikan hutang yang kamu belum bayar. Ya,
Dan kita bisa melihat ini hamba ini dia datang untuk sujud menyembah kepada minta ampun, minta supaya belas kasihan Tuhan terjadi. Ya, ayat yang ke-27 berkata, lalu tergerak hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Jadi rupanya hamba ini dia ini yang sebelumnya dia punya hutang, tetapi kita bisa melihat raja dengan belas kasihannya dia melepaskan, ya saudara, hutang itu dibebaskan. Ya, jadi seorang hamba ini dia punya hutang tidak dibayar lagi karena kita bisa melihat ini raja melihat dia ini dengan belas kasihan dia tergerak, ya dia melepaskan, dia membebaskan setiap hutang-hutang yang harus dia bayar, saudara. Tetapi ketemu teman yang lain, pada waktu temannya ini berhutang kepada dia, saudara, dia menagih, ya dia tagih hutang yang senantiasa temannya ini berhutang kepada dia, ya sampai dia berkata dia menagih, saudara, ya sampai dia minta hutang itu, saudara, harus membayar hutang itu sampai dimasukkan ke penjara temannya sendiri, saudara, ya. Dan kita bisa melihat memang berkata ayat ke-33, saudara, ya raja itu memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh kamu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Jadi kita bisa melihat, ya, di mana firman Tuhan berkata bahwa hutangnya dia sudah dihapuskan karena dia minta belas kasihan kepada raja ini. Ya. Tetapi teman yang lain dan berhutang, dia meminta supaya membayar hutangnya, saudara. Ya. Kita bisa melihat ini orang yang senantiasa jahat di hadapan Tuhan. Ya, padahal dia sudah dibebaskan, punya hutang yang tidak disebut terlihat dibebaskan sama raja ini. Ya, dia punya teman-teman yang lain dituntut diminta supaya membayar hutang ini sudah dibebaskan. Ya, ini seorang hamba yang jahat di pemandangan Tuhan. Ya, Tuhan tidak berkenan. Ya, saya merasa bahwa kita sudah diampuni, jadi kita harus mengampuni. Ya, kalau kita sudah bebas dan kita punya hutang, kita harus bebaskan ke yang lain. Ya, sama seperti apa yang dilakukan oleh hamba yang pertama ini, dia punya hutang dibebaskan, jadi yang teman itu mestinya dia harus bebaskan, jangan diminta hutang yang ada, yang seperti itu. Ya, jadi ya alasan itu harus kita mengampuni, ya, harus mengampuni, memaafkan yang kita hadapi. Ya, dari Matius pasal 16 kata, kalau kita mengampuni maka akan diampuni. Ya. Kalau kita mengampuni maka kita akan diampuni oleh Tuhan. Ya, kita harus mengampuni supaya Tuhan mengampuni kita. Amin. Ya. Yang ketiga sekarang, saudara, ya, yang ketiga, saya tidak lama-lama karena memang ya lama-lama cepat selesai, saudara, biar ya. Ketiga, batasan mengampuni. Yang ketiga ada batasan mengampuni dalam Matius pasal 18 21 sampai 22. Ya. Di dalam Matius pasal 18 21 sampai 22 demikian Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika aku berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ya. Jadi saudara-saudara, berbicara tentang pengampunan ini, saudara, kita sebanyak-banyaknya. Ya. Jadi sebanyak-banyaknya, tidak ada batas. Ya. Jadi kita harus melepaskan pengampunan itu, ya. Tidak ada batasnya untuk kita melepaskan pengampunan itu. Ya. Ini Petrus berkata, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Ya. Jadi Petrus berkata kepada Tuhan, sampai berapa kali saya harus mengampuni orang yang bersalah kepada saya? Ya. Tuhan berkata kepada Petrus sampai 7 kali. Yesus berkata kepada, bukan aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 7 kali, sampai 70 kali 7 kali. Ya. Jadi 70 kali 7, saudara. Ya. Ya. 70 ya, 70 kali 7 kali. Ya. Jadi 70 kali 7. Ya, jadi 70 kali 7 kan tidak ada batasnya. Ya, tidak ada batasnya. Ya, 70 kali 7 kali. Jadi kita harus mengampuni sebanyak-banyaknya. Ya. Terus kita mengampuni, melepaskan pengampunan. Ya, mungkin berat saudara kita, ya, tapi harus melepaskan. Saya menyampaikan ini saudara supaya semua kita lihat 17 ini ada ayam-ayam, damai-damai, ya, sukacita, tidak ada ganjalan yang mengganjal kita, ya. Sebagai hamba Tuhan harus kita
mengampuni saudara. Memang berat. Tapi saya mau begitu tapi sakit sekali ya. Tapi harus mengampuni, harus melepaskan pengampunan. Kita harus beres ke depan Tuhan kita supaya tidak ada ganjalan. Tidak ada sesuatu yang mengganggu kalau kita dibereskan. Ya, saudara. Jadi tidak ada batasnya, dari sebanyak-banyaknya tidak terbatas kita mengampuni. Terus kita mengampuni, terus mengampuni. Memang sakit mengampuni itu sakit, karena sakit. Saya merasakan juga itu sakit. Tapi harus melepaskan, harus sampaikan bahwa saya ini ada ganjalan, ada hak, ada sesuatu yang mengganggu dia saya. Ya. Tapi kalau dia memaafkan dia, kalau dia memaafkan apa berarti dia sampaikan. Ya. Dia tidak memaafkan, yang penting kita sudah bereskan, ya sudah selesai dan sudah enak kita. Ya. Daripada kita tendang terus kita tidak bereskan, kita sakit dia. Ya, bereskan. Ya. Jadi kita harus bereskan di hadapan Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata 1 Yohanes pasal 9 bahwa di mana kehidupan kita sebagai umat yang percaya juga sebagai hamba Tuhan, ya, melayani pekerjaan Tuhan juga, ya, kita juga tidak luput ada dosa juga di kita. Ya, dia berkata dalam 1 Yohanes pasal 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya. Jadi firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan mengampuni segala dosa kita dan Dia akan menyucikan, ya, Dia menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan setiap dosa-dosa yang kita perbuat, maka Tuhan akan mengampuni. Ya, Tuhan kalau mengampuni betul-betul ampun, tidak seampun dulu sudah, memang tidak ampun. Ya, Tuhan tidak simpan kita punya kesalahan, kita punya dosa tidak simpan sama Tuhan. Ya, jadi kalau kita juga sudah ampun, ya kita harus mengampuni. Harus mengampuni, ya. Kita juga tidak luput dari dosa. Dosa kita wakil banyak. Tapi kita bersyukur kita sudah mengampuni Yesus, kita sudah ditebus, ya. Jadi dosa kita sudah hilang, ya. Karena lihat pengorbanan kematian Tuhan, dosa kita sudah dihapuskan. Tapi yang kita berpikir bahwa kita bebas dari dosa, di depan kita ada tantangan yang kita hadapi sebagai hamba Tuhan, ya. Jangan kita membantu Daud yang bisa jatuh karena dosa, karena perbuatan. Ya, tidak ada hebat, tidak ada bantuan yang hebat luar biasa, super. Ya, kita kepada dosa, kita harus berhati-hati, kita harus banyak berdoa supaya Tuhan kasih kekuatan, kemampuan kepada kita. Ya, sesuatu yang membuat kita hamba Tuhan harus berhati-hati, tidak tahta harta wanita. Ini sesuatu yang sangat-sangat sensitif bagi hamba Tuhan. Ya, harta tahta wanita. Ya, 3 tahun ini sesuatu yang sangat-sangat kita perhatikan melayani pekerjaan Tuhan. Ya, sebagai hamba Tuhan. Karena kita sebagai hamba Tuhan, tantangan yang kita hadapi memang menghadapi juga ini juga tidak diam-diam. Makanya kita harus banyak berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan kasih kekuatan. Ada Roh Kudus yang bersama dengan kita memampukan kita, menguatkan kita sehingga kita bisa bertahan melayani akan pekerjaan Tuhan. Ya, tantangan apapun kita hadapi sebagai hamba Tuhan, kita setia saja melayani akan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita dimanapun kita berada. Ya, melayani pekerjaan Tuhan. Berapa saja jiwa Tuhan percayakan. Kita tak boleh lihat teman-teman, kalau yang sudah banyak juga, dia lagi yang sudah berpuluh. Ya. Pak Supri melayani itu tantangan sudah dihadapi dia, baru dia bisa menikmati itu jiwa-jiwa banyak itu kan diproses. Ya, kita kalau diproses kita tidak akan mati. Harus diproses, hamba Tuhan itu harus diproses. Ya. Saya melayani pekerjaan bukan untuk proses sama Tuhan. Sebelum saya kan di Palu saya juga diproses di sini di Palu. Ya, di Palu pernah masuk susah juga. Kalau kami lihat apa di Palu, proses itu luar biasa. Dan saudara pas mau pulang saya bingung, ya, saya ada kamu sampai kagum bahwa luar biasa sudah. Ya, tapi saya berdoa ada anak Tuhan juga kirim seperti itu pas supaya kena balik dia bawa ada perasaan dari kelemahan gue itu juga harus saudara. Kita berdoa Tuhan dia kirim, ya. Masih di Palu saudara. Ya, belum proses Tuhan harus begitu kita sama Tuhan. Harus diproses supaya pas kita kuat, kita tidak sombong, kita tinggi hati. Makanya kita sebagai hamba Tuhan dari proses kita ini kuat. Ya, kalau kita sudah besar, kita ini kuat, fondasi kita kuat. Kalau kita masih besar, kita fondasi tidak kuat, itu goyah kita. Ya, jadi kita hamba Tuhan melayani, saling menguatkan kita sebagai hamba Tuhan. Ya, kita saling menguatkan.
agar kita tetap kuat melayani akan pekerjaan Tuhan dimanapun pekerjaan kepada kita. Yang keempat, ini yang terakhir. Ya. Terakhir, jika tidak mengampuni maka tidak akan diampuni. Jadi jika tidak mengampuni maka tidak akan diampuni. Dalam Matius pasal 6, kita buka Injil Matius pasal 6. Injil Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi kalau kita mau diampuni, kita harus mengampuni juga. Kita tidak akan diampuni kalau kita tidak diampuni. Harus kita mengampuni, melepaskan pengampunan. Kita ini sudah diampuni oleh Tuhan. Dosa kita begitu besar yang Tuhan sudah kerjakan di kayu salib. Dihapuskan dosa kita. Ya. Jadi kalau kita mengampuni, maka kita akan diampuni. Kalau kita tidak diampuni, maka Tuhan tidak akan mengampuni kita. Ya. Jadi kita harus membereskan, ya, sebagai hamba Tuhan, saling memaafkan, saling mengampuni dalam kita melayani akan pekerjaan Tuhan. Ya, saling memaafkan, saling mengampuni supaya tidak ada ganjalan. Ya, kalau ada ganjalan hati kita tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera dimanapun kita berada. Ya, puji nama Tuhan. Bila firman Tuhan pada pagi hari ini berkati kita, menguatkan kita sebagai hamba Tuhan. Ya, kita harus mengampuni. Ya, harus membereskan, memaafkan. Ya, mungkin berat bagi kita, saudara. Kita tidak mampu melepaskan. Tapi kalau kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan kasih kekuatan, kemampuan untuk kita melepaskan pengampunan itu. Memang sakit, saudara. Sakit, sakit. Tapi harus kita berikan pengampunan. Harus kita lepaskan supaya tidak ada ganjalan yang mengganjal kita sebagai hamba-hamba Tuhan melayani yang terpercaya kepada kita. Puji nama Tuhan, mari kita bagi berdiri. Kita angkat pujian berkata, mengampuni. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Ampuni, amin, Tapi kalau kita punya Roh Kudus, kita mampu melepaskan pengampunan. Meskipun itu berat, tapi kita harus melepaskan pengampunan itu. Kita harus mengegas ke depan Tuhan supaya kita tidak akan jalan. Kita tidak dosa mengajak dengan kita sebagai hamba Tuhan. Kita melayani pekerjaan Tuhan. Ada sukacita, ada kekuatan Tuhan dengan Roh Kudus bersama-sama dengan kita.
kami Tuhan. Ampunkan kami Tuhan. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami sudah berkenan. Kami memaafkan Tuhan. Kami mengampuni kami. Kami bereskan Tuhan supaya diperkenan di hadapan Tuhan. Putrakan firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mengampuni, mengampuni. Amin. Haleluya, haleluya. Mengampuni, Di saat kita memperhatikan firman, kita semua sedang berhadapan dengan cobaan. Kalau kita tidak bisa menjadi teladan untuk bisa mengampuni sesama, kita mau bicara apa di depan jemaat yang kita layani? Yang pertama, kalau kita tidak bisa mengampuni keluarga dan saudara kita, sesama kita, Bapa di sorga tidak akan mengampuni. Apa artinya kita melayani? Apa yang kita perhadapkan di hadapan Tuhan? Mari kita berserah penuh kepada Tuhan. Kita bergandengan tangan, kita melayani. Kita saling mengasihi karena Dia Tuhan mau. Mengasihi lebih sungguh. Lebih
kami untuk itu dalam perkenanan Tuhan. Karena kami tahu ada pahala yang menanti kami. Jikalau kami tidak mengampuni, maka Bapa di sorga tidak akan mengampuni. Maka sia-sialah kepercayaan kami, sia-sialah perjalanan hidup kami apabila Engkau dapat hidup kami tidak berkenan di hadapan. Tuhan ampunilah kami dan kami tidak bisa mengampuni kepada siapapun di antara kami yang pernah berbuat salah. Kami percaya Tuhan itu adalah karya-Mu yang sangat luar biasa yang telah Kau kerjakan di kayu salib untuk kami. Terima kasih kami banggakan Nama. Firman adalah firman yang luar biasa, firman yang tetap dasar. Pakai terus hamba-Hamba-Mu. Oh Tuhan, tolong melayani pekerjaan-Mu dengan urapan yang luar biasa, pelayanan dan penggembalaannya. Tuhan kami dengan kuasa-Mu. Demikian juga yang terjadi di kemudian hari. Kami serahkan urapi mereka. Pakai semua baik itu WSC, musik, pemerintah firman, terus urapi Tuhan. Kami rindu kemuliaan turun di wilayah kami ini, serta nama Tuhan yang diagungkan. Terima kasih kami mengucap syukur. Kami sudah diberkati dengan kuasa ajaran Tuhan dan firman Tuhan siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati berkata, amin. Silakan Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita. Kita nyanyikan lagu Sekarang Saya Sudah Bebas ya. Soalnya lagunya udah habis kan. Bisa ya, sekarang saya sudah bebas. Kalau kita sudah ini masuk
karena Tuhan telah pimpin kami dari awal sampai selesainya. Hamba-hambamu yang sudah terlibat di dalam pelayanan, baik pemusik, WL, singer, pemberita firman, dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di dalamnya. Tuhan memberkati dan pakai terus pelayanan hamba-hambamu yang ada di wilayah 17 ini, baik mereka yang buka yayasan, baik mereka yang melayani perintisan, bahkan mereka yang sedang membangun. Kiranya Tuhan memberkati semuanya ketika mereka memulainya. Tuhan sudah beserta, kami percaya sampai pada selesainya Tuhan akan menyempurnakan dengan kekuatan dan karya surgawi di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, berkati pelayanan hamba-Mu di tempat ini, Bapak Dedan Muti bersama dengan istrinya. Kami serahkan dalam pimpinan-Mu seluruh jemaatnya, diberkati Tuhan yang saat ini telah menerima kami dan kami pergunakan di tempat ini untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan tambahkan bilangan jiwa yang mengasihi-Mu, mereka datang untuk menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga kami percaya ketika sebentar nanti hamba-Mu akan pulang ke tempat masing-masing. Lindungi dalam setiap perjalanannya, baik yang berjalan kaki, baik mereka yang berkendaraan roda 2, roda 4, ada dalam perlindungan Tuhan sampai di rumah masing-masing aman dalam pertolongan-Mu. Kegiatan kami baik semacam bulan berikutnya 3 tahun ke depan maupun juga kegiatan Natal tahun ini yang sudah dirancangkan bahkan menjadi KKR Natal, kami serahkan dalam pimpinan-Mu. Biar Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami mengurapi kami, dan terlebih kami percaya Tuhan mencukupkan semuanya. Tidak akan terjadi kekurangan, tidak akan terjadi defisit. Kami tahu Tuhan punya segalanya di sorga dan di bumi. Terima kasih Tuhan. Pakailah panitia yang ada, pakailah semua hamba-hamba Tuhan, terlebih mereka yang sudah menyerahkan korban persembahan, dipergunakan untuk Natal maupun juga dipergunakan saat ini. Kami percaya apa yang telah dilakukan dengan sukacita, Tuhan pasti memberkati dalam kehidupan hamba-hamba. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya sebentar kami akan berpisah, pulang ke rumah masing-masing. Sebelum kami berpisah, kami akan menikmati berkat yang telah disediakan oleh keluarga dan sidang jemaat di tempat ini. Sebelum kami menikmati, sucikan dengan kuasa firman-Mu agar menjadi kesehatan bagi tubuh kami. Terima kasih, dan kami menyerahkan semuanya itu, dan kami akan akhiri ibadah ini. Saudara gue dikasih oleh Tuhan, sebentar pulang dan terimalah berkat damai sejahtera yang datang dari Bapa di sorga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan kekuatan Roh Kudus mengalir memenuhi dalam kehidupan saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur serta memohonkan berkat. Yang sudah diberkati Tuhan berkata, amin.